Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Rekonstruksi kasus mutilasi di Mimika diikuti 9 tersangka. Meski harga BBM bersubsidi sudah naik, namun pengendara masih saja mengantre di SPBU. Buntut kenaikan BBM, harga sembako melambung. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga di Timika Senin kemarin. Sebanyak 50 adegan diperagakan para pelaku di 6 tempat kejadian perkara. Seluruh tersangka yang berjumlah 9 orang, 6 diantaranya tentara memperagakan peran mereka masing-masing mulai dari perencanaan, pergantian mobil hingga adegan pembunuhan terhadap 4 korban disertai mutilasi. Dalam reka ulang tersebut juga diperagakan bagaimana potongan tubuh tersebut dimasukkan ke dalam 6 karung yang kemudian diberi pemberat lalu dibuang ke Sungai Pigapu. Setelah itu para pelaku membakar mobil di Jalan Trans Nabire untuk menghilangkan jejak lalu membagi-bagikan uang milik korban. Dalam rekonstruksi ini hadir Kompolnas, Komnas HAM dan Kejaksaan Negeri serta perwakilan DPRD. Baru saja selesai melaksanakan kegiatan rekonstruksi yang mana dimulai dari tadi pagi sampai dengan malam hari ini baru kita selesaikan. Kemudian kegiatan ini turut hadir juga dari Kompolnas, kemudian dari Komnas HAM, kemudian dari Kejaksaan. Ya, kita berkolaborasi. Ya, kita memenuhi ataupun berusaha ya memenuhi apa yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat Mimika untuk bagaimana kasus ini kita ungkap dengan cepat dan transparan. Kemudian pada kegiatan rekonstruksi hari ini, yaitu ada 50 adegan dengan 6 TKP. Ya, dengan pelaksanaan rekonstruksi ini, dari kami penyidik, memang ada fakta-fakta baru yang kita temukan, dan itu nanti akan kita tindak lanjuti dengan melaksanakan pemeriksaan tambahan. Dari rekonstruksi ini memang sudah bisa kita buka dengan jelas, ya, mulai dari tahap perencanaannya, lokasinya di mana, kemudian tahap pelaksanaannya, sampai dengan pengakhiran di pembakaran, kemudian pembagian hasil kejahatan yang mereka peroleh. Jadi hari ini saya bersama tim dari kami juga terlibat. Dan ke depan tahapan-tahapan berikut kita kami juga akan kawal. Itu tugas kami. Kasus pembunuhan dan mutilasi itu terjadi 22 Agustus lalu dan menyita perhatian Presiden yang meminta agar kasus ini diusut tuntas. 4 warga Nduga dibunuh 6 tentara dan 3 warga sipil di Mimika. Tubuh mereka dimutilasi lalu dibuang ke sungai. Setelah membunuh, para pelaku kemudian mengambil uang korban sebanyak 250 juta rupiah. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pangdam 17 Cendrawasih mengadakan pertemuan tertutup dengan Kapolres Mimika dan Komnas HAM Papua terkait perkembangan kasus pembunuhan disertai mutilasi 4 warga Nduga di Timika Senin kemarin. Pangdam ingin mendengar langsung perkembangan kasus pembunuhan dan mutilasi yang melibatkan 6 tentara yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai perintah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Pangdam meminta agar kasus ini dibuka secara transparan, cepat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Pangdam mengatakan saat ini pihaknya masih memeriksa 2 tentara yang diduga ikut menikmati uang hasil kejahatan. Dari proses awal sampai dengan sekarang ini sudah sampai pada tahap penyidikan. Artinya sudah ada tersangka yang ditentukan dan pasal-pasalnya juga sudah kepada tersangka-tersangka ini sudah ditetapkan.
yaitu ada pasal 340 pembunuhan berencana, kemudian pasal 365 dan pasal berlapis ini tentunya, sehingga kemarin sudah dilaksanakan olah TKP. Tahap sekarang ini tinggal penyempurnaan berkas-berkas dan diharapkan dalam waktu dekat berkas-berkas ini akan ditingkatkan dan diserahkan, tentunya bekerjasama dengan pihak Polres dan Komnas HAM untuk diserahkan ke proses selanjutnya. Kalau yang 6 sudah jelas ya, yang 2-nya ini masih dalam pendalaman ya. 2 oknum ini oknum inisialnya sampaikan ini, inisial yang 2 tadi. Saya atas nama Praka dan Pratu dengan Pradayi. Pradayi. Ya, ini dalam pendalaman ya. Kita akan optimalkan ini, termasuk juga yang pelaku sipilnya yang tersangka R yang masih jadi buronan. Ini juga kita akan kerjasama dengan pihak kepolisian, Bapak Kapolres, kita akan optimalkan tuh dari, karena ini memang hasil dari penyelidikannya ini yang bersangkutan merupakan otak, ya, kunci, aktor yang memainkan peristiwa ini. Saat ini berkas perkara kasus pembunuhan dan mutilasi ini sudah siap dan 9 tersangka akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. TNI Polri langsung bergerak cepat menyelesaikan kasus hak ulayat tanah yang menyebabkan sekolah menengah pertama Negeri 1 Sentani tidak bisa menjalankan aktivitas belajar mengajar selama 9 bulan. Senin kemarin, Komandan Korem 172 Prajawira Yakti, Brigjen Jo Sembiring, bersama pemilik hak ulayat tanah membuka segel sekolah. Langkah ini membuat lega orang tua murid karena anak-anak mereka kini sudah bisa kembali belajar di sekolah. Kita bersyukur hari ini kita sudah bisa sekolah kembali di sini. Ini adalah tindakan yang responsif untuk bagaimana generasi penerus, generasi emas Papua ini nanti bisa mengenyam pendidikan yang layak dan mengenyam pendidikan yang lancar. Sekarang saya tanya, senang nggak bisa kembali bersekolah di sini? Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sentani Yokbet Wali mengapresiasi langkah polisi dan tentara yang merespon cepat instruksi Presiden soal penyelesaian masalah tanah sekolah. Harapan kami sekolah ini jangan dipalang lagi. Izinkan kami belajar, biar anak-anak kami belajar dengan penuh sukacita. Segala kreasi dan kreativitas mereka bisa dikembangkan di rumah mereka sendiri dengan bebas. Itu harapan kami. Bagaimana kondisi sekolah? Memang kalau secara dari luar kotor, sudah kami tetapi terus terang bahwa ruang komputer, alat-alat kesan seperti alat drum belum kami cek apakah ada atau tidak, tapi kami pastikan semua dalam baik supaya kami bisa gunakan. Sebelumnya, para orang tua murid dan pelajar bertemu dengan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Sentani beberapa waktu lalu. Mereka meminta bantuan Presiden agar palang yang memblokir SMP Negeri 1 dibuka. Karena selama 9 bulan, anak-anak tidak bisa bersekolah akibat sengketa lahan di mana sekolah ini berdiri. Siswa terpaksa harus mengungsi ke sejumlah sekolah lain di Sentani agar bisa belajar. Kondisi ini sangat memprihatinkan di tengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah Papua. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi Sabtu lalu. Meski harga BBM bersubsidi sudah naik, namun pengendara di Merauke masih saja mengantre di SPBU. Antrean tetap mengular hingga ke jalan raya. Padahal banyak warga berharap dengan naiknya harga BBM bersubsidi sudah tidak terjadi lagi antrean panjang. Pertalite ya? Iya. Wilhelmus antri sudah dari jam berapa tadi? 2 jam. Itu kalau antri itu kira-kira jam berapa baru bisa terisi? Jam 11 ya. Pak Wilhelmus, kira-kira menurut Anda ini kan
sepertinya tidak ada perubahan untuk antrian ya. Iya. Sementara BBM sudah naik. Kecewa tidak? Kecewa lah. Nah, apa Anda harapkan kepada pemerintah? Sudah BBM-nya sudah naik ya. Terus? Harus diantri. Jadi maunya jangan antri lagi. Ya, Itu. jangan antri supaya kita juga bisa dapat uang sedikit, bisa mencari ke. Kalau tarif angkutan umum masih sudah naik belum? Sudah, belum. Belum ya? Nyatakan antrian masih panjang ini Pak, masih tidak ada perubahan ya. Menurut Pak Agus seperti apa ini Pak? Tidak tahu ini bagaimana ini. Solusinya terbaiknya bagaimana kalau disuruh dikasih naik kita bilang tidak masalah, kita tidak terlalu permasalahan kan antriannya saja tuh yang harus diubah tuh. Ini Pak Agus dari jam berapa tadi antrinya Pak? Nah ini baru saja kurang lebih 1 jam ya. 1 jam. Nah kira-kira kalau antri sekarang jam berapa biasa isinya Pak Agus? Katanya informasinya jam-jam 10 baru mungkin kita bisa masuk dalam SPBU. Oh berarti 3-4 jam antri ya. Pak Agus ini pakai beli apa ini? Pertalite atau? Kita naik maunya kalau antri mungkin ya Pertalite lah. Pertalite ya? Kalau Pertamax tidak ada. Ya, ini antri apa ini? Ini antri BBM, antri Pertalite. Pertalite. Ya. Kalau Charles melihat bahwa ini kan masih antri cukup banyak ya. Menurut Anda seperti apa ini? Ya, kalau menurut saya sebenarnya kan kita kalau yang taksi angkot begini kalau kita antri ya rugi waktu, kita rugi. Buang waktu. Kan kalau bos yang mengerti minta setorannya pas-pasan ya bisa, tapi kalau setorannya dituntut kita juga pusing. Ini tarif belum naik tarif? Ya, tarifnya belum naik. Belum naik ya? Masih tetap. Palingan mungkin ada sekolah yang kita naikkan 1.000. Oh gitu. 5.000. Charles, ini dari jam berapa tadi antri? Ini sebenarnya tadi saya sudah datang dari tadi, tapi saya lihat masih ada penumpang, artinya saya muter lagi. Saya datang masih pagi, tapi Pertamina belum. Biasanya ada. kalau antri jam begini, Pak Charles itu jam berapa biasa baru dapat? Oh ini kadang sampai siang. Sampai siang ya? Berarti sampai berapa jam ini cukup lumayan ya? Pak Charles, kecewa tidak dengan kenaikan BBM lalu kemudian ini tetap antri? Ya kalau soal kecewa ya kecewa. Kecewa ya. Ya. Antrian untuk mendapatkan BBM ini kan masih ada Pak, sementara untuk harga BBM-nya kan sudah naik Pak. Seperti apa Pak? Gitu. Ya, itulah begitu sudah. Artinya ada kekecewaan begitu Pak? Enggak lah. Artinya apa maunya pemerintah itu sudah, tapi kita ya usahakan jangan antri lah toh Pak. Oh gitu. Ini dari jam berapa antrinya Pak? Dari tadi. Dari tadi Pak. Kira-kira kalau antri sekarang ini itu jam berapa biasa baru terisi Pak Haji? Ya biasa jam-jam 10. Berarti 3 jam begitu Pak Haji ya? Stok BBM di Merauke sampai detik ini masih tersendat-sendat. Untuk mendapatkan BBM, warga harus berjuang keras antre hingga berjam-jam. Itu pun belum bisa dipastikan tangki akan terisi karena tidak jarang BBM di SPBU sudah terjual habis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah harga bahan pokok dipastikan naik menyesuaikan kenaikan harga BBM yang belum lama diumumkan pemerintah. Salah satunya adalah harga ikan di pasar Wamanggu Merauke yang sudah mulai naik, baik ikan laut maupun ikan rawa. Menurut para pedagang, harga ikan laut satu tali biasanya dijual Rp30 hingga Rp40.000, kini naik di kisaran Rp50 hingga Rp60.000 per satu tali. Begitu juga untuk ikan jenis rawa seperti mujair, bulanak, dan kakap rawa, rata-rata mengalami kenaikan Rp20.000 per satu tali. Pak Anto, bagaimana pengaruh harga ikan sekarang Pak dengan kenaikan BBM ini? Ya tetap harga ikan juga naik Pak. Naik kocak. Ya, biasanya kita jual cuma sekitar 30-an, sekarang naik ke 45. Memang luar biasa dapat BBM ini. BBM ini. Luar biasa. Kalau untuk nelayan sendiri yang mencari ikan bagaimana? Tetap turun atau gimana? Ada yang istirahat? Ada yang istirahat Pak. Kebanyakan istirahat karena itu sudah. BBM naik itu ya? BBM juga ikut naik tiba-tiba. Naik. Pengaruhnya memang dampaknya besar Pak. Ada yang naik, ada yang nelayan juga turun, tidak ada. Sekarang lagi susah. Susah ya. Harga ikan khususnya ikan laut memang kerap tidak menentu. Selain dipicu kenaikan BBM, biasanya harga ikan juga dipengaruhi cuaca yang saat ini memang sedang tidak baik di perairan Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Selain ikan, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Wamanggu Merauke sudah mulai naik, seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran.
Cabai berukuran kecil yang sebelumnya dijual Rp30.000 kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedangkan cabai berukuran besar dari Rp30.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai keriting dari Rp30.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Namun untuk tomat sejauh ini harganya masih stabil. Ya sekarang harganya gimana ya Mas dengan pengaruh BBM ini? Iya, ada mulai kenaikan sekarang. Apa saja itu? Yang Lombok ini darinya 35 sekarang 40. Lombok apa itu? Lombok besar. Nah, lombok kecilnya? Lombok kecilnya juga sama. Naik berapa dia? Naik 10.000 malah. Nah, kalau yang lombok kritik ini? Naik 5.000 juga. Oh, iya. Kalau tomat tetap stabil itu ya. Sudah mulai naik ya? Iya. Itu kenapa Mas? Sampai ya, gara-gara BBM ini naik. Naik gitu ya? Iya. Kalau sayur-sayur juga mulai naik ya Mas ya? Iya, naik juga. Oh, dia naik berapaan itu sayur-sayuran? Kalau sayuran itu dari 5.002 toh, sekarang sudah 3.001. 3.001 ya. Harga sayur mayur juga mengalami kenaikan rata-rata Rp5.000 per 1 kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Banjir di Kota Sorong saat ini sudah surut, namun sejumlah warga di Rawa Indah kilometer 10 masih membersihkan rumah mereka dari sisa genangan air dan kotoran yang terbawa saat banjir. Warga di lokasi itu hingga saat ini mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal selama sepekan mereka tidak bisa beraktivitas karena rumah mereka terendam air. Sudah dapat bantuan kah dari ini? Belum ya? Kemarin masuk apa ini tapi kartu keluarga? Sudah. Bukan? Sudah, di RT tak belum ada. Oh, PRT-nya. Sampai sekarang belum ada ini? Iya, belum. Makanan siap saji, Gereja masuk, sembako juga belum dari pemerintah ya? Oh iya. Sian ini sudah berapa hari kebanjiran ini? Selama hujan ini. 1 minggu ini? Iya. Oh. Jadi banjir ini gara-gara apa? Yang di belakang itu? Iya, dari situ. Sungai ya? Iya. Masuk. Meluap tuh dari belakang. Meluap masuk ke rumah. Iya. Mungkin ibu punya harapan untuk pemerintah? Ya mungkin bisa kasih, bisa Keruk itu ya? Dikeruk ya? Biar masuk ya. Namun sebagian warga mengaku puas dengan langkah cepat yang diambil Dinas PUPR Provinsi yang bergerak cepat mengeruk sungai di lokasi ini. Selaku RT sini kami merasa gembira karena tim dari provinsi turun di sini berarti menandakan ada satu kepedulian masalah banjir di Kota Sorong ini. Sekarang kami di RT 2 RT 02 RW 06 3 RT kami di sini semua mengalami banjir Pak. Mengalami banjir. Yang paling parah saya punya RT ini sampai rumah ibadah itu habis semua banjir. Jadi ini sedikitnya kami lega karena dari tim dari provinsi maupun Kota Sorong turun, ini satu kebanggaan kami. Jadi satu kebanggaan RT sebagai selaku saya penanggung jawab di sini. Jadi masyarakat menunggu, insya Allah hasilnya baik dan bagus dan cepat Pak. Itu yang kami karena ini musim hujan terus ini Pak. Jadi jembatan ini sekurang-kurangnya harus cepat Pak. Karena ini waktunya ditabrak air Pak, tampis saya perhatikan itu, tampis ke sana. Itu satu program dari provinsi. Dan Kota Sorong kami merasa berterima. Banjir di Kota Sorong terjadi 23 Agustus lalu. Hujan deras yang turut selama berjam-jam menyebabkan banjir dan yang terparah di daerah Rawa Indah kilometer 10 karena permukaan tanah yang lebih rendah. Rian Tonai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Pasar murah yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok di halaman kantor Bupati Merauke diserbu warga. Sembako seperti gula dan tepung dalam sekejap habis terjual di borong ASN. Walaupun dijual dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, setidaknya sembako murah ini dapat membantu ASN yang saat ini sangat membutuhkan sembako akibat harga BBM yang naik drastis. Kita datangkan Sanko 5 liter, Sanko refill 2 liter, sama yang 1 liter. Ada juga minyak lentera mas, terus gula pasir, mentega Amanda, sama bawang. Telur juga ya? Telur, oh ya, sama telur juga ya. Ibu itu dijualnya dengan harga berapa Ibu? Rata-ratanya di bawah dengan harga pasar ya? Iya. Berapa kira-kira kalau telur kita jualnya 75. Terus kalau minyak Sankos yang 5 liter 125. Kalau yang 2 literan
tadi 47. 47 ya. Kalau yang 1 liter itu 24. Ibu kalau minat dari ASN sendiri gimana Bu tadi? Oh, sangat ramai. Sangat ramai. Sampai kita kewalahan. Kewalahan. Bahkan habis ya Bu ya? Habis. Habis Kalau sama sekali. stok minyak habis sama bawang. Oh gitu. Yang lain yang tersisa apa saja Bu? Gula. Gula ya? Karena memang stoknya kita banyak gula. Oh gula ya. Karena kalau gula lebih banyak peminatnya ke masyarakat sebenarnya. Salah satu yang banyak dibeli warga adalah minyak goreng kemasan. Di pasar murah ini harga minyak goreng kemasan sangat murah sehingga banyak warga yang memborong. Kenaikan harga BBM baru-baru ini diakui ikut mendorong kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti cabai, telur, beras, hingga berbagai jenis ikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ibda Junior yang bertugas dari Satuan Binmas Polres Merauke bisa menjadi panutan bagi anggota polisi lainnya. Junior tidak hanya bertugas sebagai polisi yang menjaga Kamtipmas, namun ia juga aktif menyambangi warga di kawasan Pintu Air Merauke dengan mengajar anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan bersekolah. Ia mengajar mereka berhitung, membaca, bahkan bernyanyi. Anak-anak berusia 10 hingga 20 tahun ini memang putus sekolah karena tidak ada biaya. Rupanya Junior terpanggil untuk membantu mereka agar masa depan mereka menjadi lebih baik. Bahkan sebagian dari mereka diajarkan juga beternak kambing, ayam, atau bebek dengan harapan mereka bisa mandiri. Door to door atau door to door sistem yang dilaksanakan oleh program Binmas, kita mengunjungi masyarakat di mana tempat pendidikan dan juga masyarakat atau para pemuda yang hobi dengan olahraga, dengan musik, selalu kunjungan untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan agar apa yang mereka lakukan selalu menjadi berkat bagi sesama dan juga manfaat bagi bangsa dan negara ini. Semuanya bermuara pada pendekatan kami dari Satbimas, memberikan segala sesuatu yang kami punya, misalnya dengan ada bantuan buku-buku bagi yang usia sekolah dan juga menyentuh masyarakat yang di bidang olahraga. Kami membantu dengan alat-alat olahraga seperti bola dan lain sebagainya. Binmas untuk pendampingan yang sedang dilakukan oleh teman-teman terutama Pak Junior, saya mau sampaikan beberapa hal yang positif dalam pendampingan itu. Yang pertama adalah terkait dengan kebudayaan lokal, kemudian pendidikan untuk anak-anak Papua, terutama mereka yang ada di sudut-sudut kota Merauke. Ada hal yang sangat saya banggakan bahwa polisi bisa lakukan pendampingan dan datang ketemu masyarakat langsung di lapangan. Memang ada beberapa metode yang harus dipahami, banyak jalan, banyak yang dilihat dan banyak yang dipahami. Sosok polisi seperti Junior memang tidak banyak. Ia bersedia menyisihkan waktunya untuk kepentingan masyarakat sekitar di mana ia bertugas. Junior juga tidak pernah putus asa untuk terus merangkul anak-anak putus sekolah yang tinggal di pinggiran kota Merauke. Tidak hanya di kawasan Pintu Air, namun juga di Gudang Arang, Kelapa Lima, dan Ampera. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.